Terapi metabolisme yang paling mudah nih, yang terakhir ini, modifikasi terakhir per bulan April 2023. Ini karya saya pribadi, tapi yang saya rasakan luar biasa super. Yang pertama kesehatan. Jadi menyehatkan seluruh organ, seluruh visi kita, mengobati segala macam penyakit tanpa obat. Untuk perawatan kesehatan mudah sekali juga. Nah, maka terapi metabolisme bisa diniatkan untuk kesehatan, menjaga kesehatan, untuk pengobatan. Karena innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ternyata efek kedua itu terapi metabolisme ini juga menjadikan kita ini menjadi terinisiasi, atau frekuensi kita tersetarakan dengan energi alam atau tenaga dalam, sehingga kita bisa menghimpun tenaga dalam dengan mudah dan bisa menyalurkannya. Bahkan kita tidak perlu acara khusus atau ritual khusus pembukaan cakra atau tempat-tempat atau titik-titik penyaluran aura atau energi alam, karena otomatis nanti terbuka sendiri ketika kita melakukan dengan istiqomah seperti itu. Jadi kita bisa bermain ke arah tenaga dalam dengan mudah, atau energi alam dengan mudah, atau urusan aura, dengan bermain dengan aura lebih mudah. Sensi, kalau kita sudah melakukan terus, energi alam kita meningkat, tenaga dalam kita meningkat, maka intuisi atau naluri kita menjadi sensitif. Tanpa meraba pun kadang-kadang sudah ada suatu naluri bahwa pasien ini sakitnya ini, titiknya ini, sampai segitunya. Tetapi saya mohon jangan diniatkan urusan tenaga dalam, jangan. Terapi metabolisme ini tetap diniatkan untuk perawatan kesehatan atau menjaga kesehatan, niat pertama. Niat kedua, dilakukan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena saat terapi metabolisme ini kita itu beristighfar. Istighfar itu kita mengamalkan Al-Quran, sebagaimana surat Nuh ayat 10-12. Maka dengan istighfar ini, karunia Allah selain memberikan maghfirah kepada kita, ini urusan akhirat, tapi Allah memberikan karunia kepada kita di dunia ini berupa rezeki yang seperti hujan yang lebat. Rezeki itu dalam bentuk harta, dalam bentuk anak keturunan. Anak keturunan bisa diartikan atau diterjemahkan sebagai anak kandung. Ini urusannya dengan istri atau suami. Jadi bagi mereka yang masih jomblo ini, insya Allah dimudahkan mendapatkan jodoh ini, karena urusannya dengan anak. Kalau anak berarti harus punya istri atau harus punya suami. Bisa juga anak ini diterjemahkan sebagai murid. Sama, anak mendoakan orang tua, murid mendoakan guru. Artinya bisa diterjemahkan ke situ. Jadi Allah memberikan kado rezeki dalam, ya kan, seperti hujan yang lebat sampai kita basahi dalam bentuk harta, anak keturunan, kebun-kebun atau tempat bercocok tanam atau tempat usaha, di mana tempat usaha itu seperti sungai yang mengalir airnya tanpa henti. Misalkan tempat usaha ini jualan kelontongan, ya pembelinya terus menerus tidak pernah berhenti. Seperti itu. Ini kita niatnya mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena saat terapi metabolisme ini kita beristighfar. Nanti dibaca di surat Nuh ayat 10-12. Ini. Terus diniatkan juga kita meningkatkan keimanan. Kenapa? Karena terapi metabolisme ini suatu metode tercepat untuk kita mencapai makom mubasyiroh, makom dimana kita menjadi orang yang melihat. Untuk orang awam, sebagaimana di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, bahwa syirik itu bagikan semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi tidak bisa kita melihat semutnya mana, batunya mana. Kenapa? Karena nggak ada cahaya, gelap gulita. Nah,
Kalau seseorang ini sudah mencapai makom basiroh, maka dia bisa melihat. Hatinya sudah bisa melihat basiroh. Kenapa dia bisa melihat? Karena malam gelap gulita ini sudah hilang, tergantikan dengan nur ruh atau nur ilahiyah, sehingga dia akan gugur satu hukum, ya kan? Bagi orang awam gugur untuknya. Kenapa? Dia bisa tahu, oh ini semutnya, ini batunya, ini jebakannya atau waswasnya atau syiriknya, ini jinnya, ini santetnya, ini waswasnya, dia bisa tahu semua. Bahkan kalau dia terus nanti meningkat, bukan hanya jin bisa melihat jin, bisa melihat malaikat, bisa berinteraksi dengan malaikat, bahkan juga bisa melihat waliyuh dalam bentuk jin, dalam bentuk energi, waliyuh dalam bentuk energi, seperti itu. Jadi bisa diniatkan, yang pertama menjaga kesehatan, yang kedua mengamalkan Al-Quran, yang ketiga diniatkan meningkatkan keimanan, seperti itu. Ini caranya, tetap napas lewat mulut, tarik napas lewat mulut pelan, di dada ini penuh, ditahan 1, 2, keluarkan napas lewat mulut, ini habis, tahan 1, 2, tarik lagi, penuh, tahan 1, 2, keluarkan, habis 1, 2, sambil gerakkan, digerakkan. Jadi tarik napas pelan. Ini tulang belakang kita pentokkan, leher pentok sampai full, pandangan jauh, pantat terangkat. Ini tarik napas penuh, 1, 2, keluarkan seperti sujud, pantatnya terangkat, napas habis, tahan 1, 2, tarik lagi, 1, 2, keluarkan, 1, 2. Nah, kita mulai beristighfar nih. Jadi kita itu melakukannya dengan istighfar. Napasnya jangan dikeraskan tadi, saya itu hanya memberi contoh, ya kan. Nanti istighfarnya pun dibatin saja. Ini istighfarnya saya keraskan, ya. Astaghfirullahaladzim. Ini tarik napas penuh, 1, 2, keluarkan. Astaghfirullahaladzim. Habis 1, 2, tarik, astaghfirullahaladzim. 1, 2, keluarkan, astaghfirullahaladzim. Terus, jadi semuanya dibatin, semuanya dibatin. Lakukan untuk perawatan kesehatan 30 kali, untuk pengobatan penyakit 60 kali. Jadi 1, 2, 60 kali, 3 untuk pengobatan. Untuk perawatan kesehatan 30 kali. Yang pertama kali jelas nanti kita berkeringat. Hari kedua berkeringat lebih ke bawah. Hari ketiga berkeringat sampai ke tulang ekor. Hari keempat berkeringat sampai paha. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukannya dengan nyantai, kita akan berkeringat. Yang jelas kita perasaan kita lepaskan, menyambung ke Allah, menuju Allah, nyambung sampai ini. Astagfirullahaladzim itu perasaan kita lepaskan semua sampai menyambung ke Allah. Seperti itu. Dah, terima kasih. Semoga bermanfaat.